Puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati ini. Lambaikan tangannya yuk. Haleluya. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur karena Allah kita begitu baik dan luar biasa. Haleluya. Thank you Lord. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Biar kami semuanya merasakan hadirat-Mu. Kami semua diberkati. Kami mau ditegur, kami mau diajar. Kami mau dibimbing. Kami mau dengar suara Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Oh, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Mari kita bawa hati kita lebih dalam kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Amin. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Angkat tanganmu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shandarabaya la bayara la. Haleluya. Engkau baik Tuhan, kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Mari sembah Dia, katakan, Engkau baik Tuhan, kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu Bapa. Ajaib perbuatan-Mu. Shandara bayara la bakana mayara la basana.
bebaskan Romo menyembah Dia pagi hari ini. Oh rabakana mayara la 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 bayara la la bashana mayara la 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 mo. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, ku sembah, kami tinggikan lebih dalam, masuk di hadirat-Mu Tuhan. Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan, Engkaulah pahlawan kami. Haleluya. Kami nyanyikan haleluya bagi-Mu. Yes Lord. Ya Rabba ya la basyana. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Lebih lagi yuk kita sembah Dia. Angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Oh, di hidupku, di hidupku. Dengan iman katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam
usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Lagi katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Dia layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Bapa, karena Bapa begitu luar biasa kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami datang kepada Bapa, membawa hidup kami, membawa seluruhnya kepadamu Tuhan. Kami mau persembahkan hanya bagi Tuhan. Kuduskan setiap kami, ampuni kami mau dengar tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau belajar tentang satu tema. Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. God is good all the time, and all the time God is good, ya. Puji Tuhan. Iya. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak boleh menyepelekan firman. Saya ada bilang di status saya bahwa ciri orang Kristen yang mau ya benar-benar pengikut Kristus, cirinya ya number one yaitu adalah satu, menyenangkan Tuhan. Apa? Menyenangkan Tuhan. Ingat ya, menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri, soal kedagingan, soal keinginan demi keinginan, dan bukan menyenangkan manusia. Sekali lagi, orang Kristen memiliki ciri yang sangat penting, yaitu satu, menyenangkan Tuhan. Artinya apa? Segala yang dia perbuat, segala yang dia ingin capai, segala yang dia ingin lakukan, dia harus bergumul dulu. Apakah ini menyenangkan Tuhan atau enggak?
Ketika orang Kristen tersebut menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan disenangkan, pasti Tuhan suka. Walaupun dia lagi sakit, dia lagi tidak enak, tapi dia tetap bersyukur misalnya. Dan itu menyenangkan Tuhan. Ya. Walaupun lagi sakit dan dia berkata, "Bapa, terima kasih untuk sakit yang aku alami. Aku bersyukur dari hal ini biar aku belajar satu hal. Tuhan ajari aku." Dan dia tidak bersungut-sungut akan hal itu. Ucapan syukur itu mendahului segala hal, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur, sebenarnya itu tanda bukti orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu tentang suatu larangan yang benar-benar sudah nyata di Alkitab tidak boleh dilakukan. Apa itu? Yang bisa membahayakan orang. Ya. Yang menghadirkan segala hawa nafsu yang membuat orang itu tidak mau mencari Tuhan. Yang bisa membuat orang itu terikat, terbelenggu, dan sulit untuk keluar. Yang membuat orang itu terkungkung dan bisa menyebabkan banyak sekali kegagalan demi kegagalan, banyak sekali kejatuhan demi kejatuhan. Dan masalahnya hal ini bukan hanya dilakukan oleh kaum pria, tetapi juga kaum wanita. Apa itu? Mabuk anggur, mabuk miras. Saya kira saya perlu menyampaikan hal ini supaya jemaat kita belajar. Yang masih suka mabuk-mabuk, nah itu belajar ini secara simpel aja pagi ini ya. Simpel aja. Nah, kita lihat apa kata Alkitab ketika orang tersebut suka mabuk. Kita lihat Amsal 20 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian, "Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya." Dengar ini baik-baik. Ya. Apalagi ini pria ini. Yang suka ke apa itu namanya? Tempat-tempat yang tidak benar, yang penuh dengan hawa nafsu. Anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut dalam Amsal 20 ayat 1 ya. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kita lihat di sini dalam bahasa Indonesia masa kini lebih jelas lagi. Minuman keras membuat orang kurang ajar dan ribut. Itu pencemooh. Ngerti di sini? Ngerti pencemooh itu apa? Bukan hanya ngolok-ngolok, tetapi dia suka kurang ajar. Iya loh, orang mabuk itu ada nggak orang mabuk ya yang sopan ngomong firman, iya kan? Walaupun ditanya orang mabuk, "Pak, masuk surga apa neraka?" Surga dong coy. Itu orang mabuk. Coba dia sadar, "Pak, masuk surga apa neraka?" Itulah banyak saya ini tidak layak. Itu normal dia. Ya. Kalau dibilang di situ, di sini kurang ajar dan ribut, bodohlah orang yang minum sampai mabuk. Tuh, tidak boleh orang Kristen kalau suka mabuk-mabuk tidak menyenangkan Tuhan. Sampai matinya, kalau dia tidak bertobat, dia akan masuk neraka. Nah, kita perlu
Saya perlu menyampaikan ini karena tempat kita juga banyak anak-anak muda. Oh, ya anak-anak muda, mana anak-anak muda nih? Anak muda. Halo. Ya. Jangan mabuk. Pagi-pagi udah mabuk, baru aja nyembah udah mabuk. Ya, jangan. Saya tidur jam 1. Masih seger nih. Ya. Makanya jangan jam bengi-bengi nek turu. Ya, jangan malam-malam tidurnya. Biar ndak ku nyanyi haleluya. Aduh, udah mabuk dia. Dibilang, "Iya pastor, saya mabuk oleh Roh Kudus." Hah, tak jewer kupingnya. Ya. Nah, kita lihat lagi ayat atau versi yang lain. Ini lebih jelas. Air anggur memberikan keberanian yang palsu. Lah iya betul. Teman saya dulu kakak rohani saya, waktu dia pelayanan sebelum bergabung dengan kami dulu waktu di Jogja. Di desanya itu di daerah Jawa, sebelum pelayanan ini degil juga ini ya. Sebelum pelayanan malah dia minum miras dulu. Main drum dia, biar dia berani katanya. Aduh, tapi lagunya kacau Bapak Ibu Saudara. Masa lagu Ku mau cinta Yesus selamanya dibuat metal. Drumnya ya Tuhan. Ya. Aduh, itu jemaatnya kabur. Sebelum pelayanan miras dulu. Ya. Nih, keberanian yang palsu itu. Makanya orang-orang yang suka berantem atau apa itu, gangster-gangster sebelum mereka kelahi suka miras. Nah ini, minuman keras menimbulkan perkelahian. Nah betul enggak? Saya mau tanya ya kepada yang suka mabuk ini. Ya, suka kelahi enggak nih kalau yang suka miras ini? Apakah di tempat miras-miras begitu mereka salom? Begitukah? Gak ada. Ya, gak ada. Alangkah bodohnya orang yang membiarkan diri dikuasai olehnya sehingga mabuk dan terhuyung-huyung di jalan. Betul. Gak percaya? Oke, kita lihat videonya. Saya mau bagikan video. Ini terjadi di Jayapura. Di mana? Di Jayapura ini, ya. Sudah dekat dia. Ada nggak? Saya tanya dulu, udah ada belum? Ada. Oh, berarti tadi salah pengaturan, ya. It's okay, nggak apa-apa, ya kan? Maklum, ya. Namanya belajar. Oke, ini coba lihat lagi. Lihat. Masalahnya sudah mau tabrak orang gitu, bahaya. Ini yang mabuk ini. Yang di belakang itu semua jatuh. Coba dia kikis-kikis mobil. Iya, ini kan hampir kalau ada. Aduh, mau jatuh. Tuh, terhuyung-huyung. Ntar dulu. Betul nggak terhuyung-huyung? Hah? Sengit kata orang Pontianak. Tak kemana-mana dia nih. Oke? Kita lihat lagi. Makanya kalau ada keluarga yang suka mabuk-mabuk, tegur aja. Lagi. Dia tabrakan dia ini. Sudah nggak kuat dia. Untuk mobil aja jalan. Tidak. Ini orang ini. Bahaya sekali. Dia kalau udah bertabrak trotoar. Iya. Bisa kena trotoar. Yang penting kasih kena korban. Kasihan. Kalau dia kena trotoar. Ibu-ibu kah apa? Ibu-ibu kah? Ya ampun nih orang. Tuh, kiri kanan.
Aduh, aduh, aduh. Celaka dia tuh. Dia langsung jauh semua. Iya jauh toh. Pokoknya jangan terlalu dekat. Tidak dekat. Ntar lagi celaka itu. Aduh, bahaya. Oh. Hari ini ya tegas ini. Nggak boleh mencelakakan orang lain, mencelakakan dirinya. Itu kan tadi ada pemotor itu. Pemotor yang ditabrak juga, bukan yang mabuk ya. Dan itu saya baca di komennya, dia bilang begini, yang ditabrak itu, yang pakai motor itu paman saya, Min, katakan admin, Jayapura Info. Dan dia patah tulang, dia dioperasi di rumah sakit tuh. Aduh, ya, miras itu mengikat. Saya punya rekan, dia mantan alkoholik dan dia suka cemas, dia suka anxiety, dia suka tremor. Dia harus minum obat terus setiap hari. Kalau enggak dia bisa sendawa keringat dingin ketakutan. Enak nggak begitu? Walaupun dia sudah bertobat. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau ada keluarga seperti itu, ya kan? Kasih tahu. Kasih tahu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bahaya itu. Ini perlu saya sampaikan ini. Karena beberapa kali ke tempat-tempat event atau acara di keluarga jemaat, aduh pada minum mabuk. Makanya berdoa bagi mereka. Dan kita di situ jangan, wah enak ya minuman ya, bolehlah bawa satu. Dengar itu baik-baik. Jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi muda. Kita lihat lagi nih ayatnya. Ya. Jadi orang Kristen itu mau ditegur, mau diajar. Jangan jadi kurang ajar, apalagi orang tua. Yesaya 5 ayat 22. Kita lihat. Yesaya 5 ayat 22. Sudah tahu firman kok enggak melakukan. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Celaka. Nabi Yesaya bilang celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Yang jago minum. Nah, ini minum-minuman keras ini. Ayat versi BIMK. Oh sama ini. Celakalah kamu yang jago minum anggur. Lah kalau sekarang banyaknya ini anggur yang memabukkan ya, difermentasi. Ya kan? Bukan anggur yang maksudnya dibuat Yesus di Kana, itu tidak memabukkan Bapak Ibu Saudara. Jangan salah. Kamu pemberani dan hebat kalau harus mencampur minuman keras. Tuh celaka tuh. Apalagi Yesaya nih, firman Allah yang hidup. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan bermabuk-mabuk dan membanggakan keahlian mereka mencampur-campur minuman keras. Oplas. Apalagi nggak ada orang yang suka mabuk itu yang nggak punya nafsu jahat. Pasti punya nafsu jahat. Saya mau tanya di sini kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau benar, angkat tangan kek atau apa ya? Kalau benar. Saya mau tanya, orang yang mabuk menurut penglihatan Bapak Ibu Saudara, ya dalam keluargamu atau apa, saya mau tanya, mereka itu sopan santun semua? Atau berantem atau apa? Nggak ada mereka yang mabuk itu basah roh. Nggak ada mereka yang mabuk itu peperangan rohani. Nggak ada. Ya. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Bagikan nanti linknya ke keluargamu biar mereka bertobat. Karena apa? Di sini menghalalkan orang-orang untuk minum kayak gitu. Kami angkat tangan, kami takut untuk menegur jemaat supaya jemaat tidak lari. Aduh. Sebagai utusannya Tuhan, saya harus sampaikan ini.
Apalagi kata firman Tuhan. Efesus 5 ayat 18, kita lihat yuk. Efesus pasal 5 ayat ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayo yang suka mabuk, yang di YouTube yang suka mabuk, bertobat kamu hari ini. Ya, bertobat. Tapi Pak, saya ini pengen bertobat, saya ini terikat, nggak bisa rasanya, gimana? Ya kamu perlu di mentor, kamu perlu dapat mentor yang terbaik. Cari di gerejamu, cari. Minta tolong sama gembalanya. Tolong saya Pak, saya pengen lepas dari ini semua. Mentoring saya boleh enggak Pak? Ya. Jangan sampai gembalanya juga minum-minum mabuk. Ya podo wae. Sama saja. Itu saya dengar itu dari kesaksian anak rohani. Aduh. Gembalanya suruh beli miras sama jemaatnya. Nah, beli dulu lah sana. Aduh Tuhan Yesus. Sedih sekali rasanya. Ya. Tuhan bilang lebih baik batu kilangan itu ditaruh di lehernya biar dia ceburin ke laut. Saya tidak mau lihat anak-anak muda di tempat ini minum miras. Yang mau komitmen tidak mau minum miras, ayo angkat tangan. Maksudnya ya, kalau itu arak untuk obat itu beda. Itu beda. Saya juga punya arak untuk obat. Ya. Udah enggak pernah lagi saya minum. Tapi ini yang memabukkan. Yang jago minum itu konteksnya. Kalau arak itu untuk dimasak untuk jadi obat, ya betul itu bisa mengobati. Tetapi ini konteksnya suka minum-minum, terikat, alkoholik. Wah, Tuhan bilang nggak boleh. Karena apa? Ada hawa nafsu di situ. Ya, bukan hanya sekali, 2 kali. Di kampung saya sana itu, di Kalimantan Barat lah, kalau dia mabuk, ya, kalau dia mabuk, tak siapa kek di sana itu ada om-om, paman saya mabuk. Itu ngelihat cewek itu pingin dipakainya. Wah, ini hawa nafsu ini. Nanti kalau dia udah sadar, baru orang lain itu nggak enakan sama dia. Kenapa ya? Baru dia sadar. Nah, Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang bagus itu minum alkohol kayak gitu. Oke? Kita lihat lagi di dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 10. Nih, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun yang pemabuk itu bilang, di sini juga boleh dikatakan pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan duduk di dalam kerajaan Allah. Lalu pemabuk itu bilang, tenang Pak Gembala, tenang Om, kita tidak duduk, tidak apa-apa, kita masuk saja di sorga nanti, tapi kita berdiri di belakang. Kurang ajar. Ya, ada ceritanya itu di Papua. Pak pendetanya bilang, ya kita ya tidak akan duduk dalam kerajaan Allah, itu pemabuk. Tenang, kita tidak duduk, tetapi berdiri saja di belakang. Pingin saya ketok palanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, penting saya menyampaikan ini. Ya, dalam segala hal,
Kalau namanya dosa tidak ada yang kompromi. Ingat, gereja kita adalah gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun masih kecil, it's okay, enggak apa-apa. Itu enggak jadi soal. Yang penting Tuhan mau adalah kualitas. Jangan sampai percuma kita membangun selama ini, ngerame-ngeramein, ternyata enggak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Mencuri jemaat lain. Suka mencuri jemaat lain. Harusnya kita membuat suatu pergerakan. Ya, yaitu apa? Ya, kita adakan penginjilan orang-orang yang belum bertobat, mungkin mereka Kristen KTP. Tapi di gereja kita mereka mau bertobat. Ada amin? Ya, biar nih pagi hari ini nih ngomel-ngomel nih. Ya, nggak boleh minum miras itu. Ya, nggak boleh. Jangan. Kecuali memang itu untuk obat, ya beda. Tapi yang namanya ada bintang lah, ada apa lagi lah, udahlah. Ya kan? Nah ini, nanti akan kelihatan kok dari buahnya. Ya, ayo pagi hari ini kita sama-sama sadar. Yang kedua, kita sama-sama bertobat. Yang ketiga, kita berdoa untuk mereka yang masih terikat. Nanti makin gak mau dia, makin jadi-jadi. Dikasih tahu, kita kasih tahu, dia gak mau bertobat. Oke, bilang sama Tuhan, saya setuju dengan gembala-gembala lain. Hajar dia Tuhan. Gak apa-apa. Ya, doa saya juga hajar dia Tuhan. Biar dia tahu rasa. Sudah saya peringatkan sebagai hamba Tuhan. Ya, saya tidak mau salah sebagai hamba Tuhan. Nggak boleh. Ya, kita harus benar-benar tidak boleh kompromi dengan dosa. Jadi yang masih nyimpan miras di rumah, bertobat kamu. Kalau enggak, dihajar Tuhan kamu. Oke, demikian firman Tuhan. Supaya kita menyadari, ya, kalau kita melihat orang yang suka mabuk, apa yang harus kita lakukan? Berdoa bagi dia. Berdoa bagi dia. Ya, berdoa. Nyanyi sih dia. Ku nyanyi haleluya sambil megang bir. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Ku juga hebat. Kita sama-sama hebat. Nah, udah mulai mabuk. Mulai otaknya itu terbelah dua. Ayo, pagi hari ini jangan lagi kamu pernah minum miras. Jangan, masalah apapun, tidak usah. Itu akan mengundang hawa nafsu, itu akan mengundang setan di dalam hidupmu. Kamu tidak akan pernah bisa lepas itu kalau terlambat penanganannya. Artinya apa? Ya benar-benar aduh nanti nanggung resiko. Yang sudah saya katakan itu, ada rekan saya yang sakit. Nggak enak Bapak Ibu Saudara. Ya, mending minum air putih. Kalau nggak air putih, yang berasa-berasa dikit lah Pak. Yang ada enyes-enyesnya di leher. Itu Sprite, beli Sprite. Beli 2 botol, minum sendiri. Ya, biar sampai jangan minum miras. Ya nggak mungkin lah 2 botol ya kan, minum Sprite. Sprite apa Sprite? Sprite. Malu ah. Ya. Udahlah. Kita ini kalau masih hidup, artinya kita harus bertumbuh dan berbuah. Harus mengerti di situ. Ingat, gereja kita adalah gereja yang berdoa. Bukan berdosa. Ya. Saya tidak mau kita kompromi dengan dosa. Jangan terpengaruh.
adat istiadat, ajaran turun-temurun dari cara ibadahmu yang lama, jangan dipelihara itu. Nggak usah dipelihara. Oke? Ayo kita berdoa yuk. Kami mau diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami menyadari firman-Mu menegur kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Shandarataka namayara lalaba. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat-Mu sekalian, agar mereka berani untuk melangkah, berani untuk berdoa bagi orang-orang yang terikat dalam kemabukan pesta pora, berani bahkan untuk menegur dengan firman Allah. Hamba berdoa agar taburan firman yang mereka berikan itu tidak akan sia-sia, walaupun mungkin mereka akan menerima yang tidak baik untuk sementara waktu, tetapi Engkau berkata ditaburkan dalam kehinaan, dituai dalam kemuliaan, dan firman itu tumbuh dan berbuah. Hamba melepaskan urapan, hamba berdoa melepaskan urapan keberanian di dalam nama Yesus, keberanian di dalam nama Yesus, ketaatan kepada firman Allah di dalam nama Yesus. Bapa, tolong umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa kami, tolong bangsa kami, biar bangsa kami lepas daripada yang jahat. Tuhan pelihara di masa sukar. Kami berdoa Tuhan, biar ekonominya bangkit. Banyak investor yang menginvestasikan apa yang mereka harus investasikan di tempat ini Tuhan, di bangsa ini. Mereka mau menabur di tanah ini, dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh rabaka nama yara lalabaya lalabasanta, shera lalabaya lalabaka nama yara lalabasanta. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hamba mengucap syukur. Berkati gereja kami, biar gereja kami menjadi gereja yang benar, yang murni di hadapan Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkati Tuhan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biar kami bertobat, biar kami semuanya mengaku kami mau berubah, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Urapi Tuhan, hamba kembalikan semua hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap pergumulan umat-umat-Mu saat ini, mereka yang sakit, mereka yang kekurangan, mereka yang tidak berdaya, mereka yang tidak tahu harus melangkah seperti apa, Bapa berkati mereka, urapi mereka, biar hari ini mereka mendapat tuntunan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Hamba minta Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati juga GBI Sungai Tatas, urapi Bapak Sumerman di sana Tuhan, sebagai gembala di sana. Bapa, Engkau memberkati beliau. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara pernikahan anaknya Sandro dan juga Villa. Kami berdoa agar semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa biar semuanya damai sejahtera. Kami minta Tuhan biar semuanya khidmat ketika diberkati, ketika ada acara syukur di rumah mereka Tuhan, dan semua sampai ke resepsi, semuanya bersuka cita dan hadirat Tuhan memimpin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar kegiatan malam hari ini, yaitu komsel Tuhan, berkati Bapa. Biar komsel malam hari ini kami mengalami lawatan Tuhan, sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan, sertai langkah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pengumuman sedikit. Nanti malam kita komsel onsite ya di base camp tercinta. Puji nama Tuhan. Demikian doa pagi kita, Tuhan berkati. Shalom, God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Ya, memberkati kita shalom Pastor semua. Reni. Shalom Pastor. Ya, Desi yang berkati ya semuanya. Berkati. Ibu Oksan. Papa Jessica ikut di base camp katanya. Papa Ya, Jessica kan Bu. Wow, haleluya. Ya Bu, ditunggu. camp katanya. Ha-ha. Siap. Ya, anaknya bayi sakit kemarin. Oh Ya, ya, Kan. Saya bilang, ya saya mau tante katanya. puji Tuhan. Oke, ditunggu ya. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas.